Lo abis ngelap mulut ngapain sih? Abis minum. Abis minum. Banyak suzon nih, gak ketemu. Lah, tadi abis nganterin check out, terus lu ngelap mulut ya gimana? Oke, jadi bagi suara sekarang kalau tapping video pasti ada kuis. Kemarin kita bikin episode 1 sama Awan, sama Udu, sama Ai, sama Sahid. Itu kita kuis, guys. Jadi kayak mewujudkan apa? Hadiahnya apa? Ini dalam rangka mewujudkan mimpi masa kecil gue menjadi Helmi Yahya Indonesia yang kedua. Lo yang bikin The Jack sama Viking berantem tuh. Emang pernah bikin berantem, coy? Iya, itu kan puncak permasalahannya. Emang iya? Akhirnya sampai sekarang, iya, serius lu cari deh sejarahnya. Gara-gara gue siapa berani? Serius? Ya. Bagi suara. Halo semuanya, balik lagi di Bagi Suara. Terima kasih buat teman-teman Bagi Suara. Hai kawan-kawan Bagi Kata dan Bagi Suara. Ngocok dulu, kalau mau istirahat, jadi gocok. Oke. Siapa coba? Bagi Suara. Apa? Kenalan apa? Anjing, gue lagi ngitung anjing. Ngapain ngitung? Ya Allah, ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Bagi Suara nih. Kali ini dalam episode apa ya? Episode anniversary Bagi Suara yang ke-1 setahunan nih. Jadi ya ada beberapa bintang tamu. Ini sebenarnya sih orang-orang dalam semua sih ini hitungannya. Ya nggak, Sis? Iya, ini orde lama sih tapi. Orde lama, iya benar-benar. Orde lama sih. Ini bagi kata orde lama gitu. Sebelum jadi bagi kata perjuangan gitu kan. Betul. Jadi coba dari ada Mbak siapa di sini? Uti dandan loh, gue merasa gue nyuruh kenalan. Malah gue merasa underdress tuh nggak ini. Lo lihat aja dari berenam nih dia doang yang paling proper sebenarnya kalau secara rekaman video. Padahal kayak kita yang lain sebenarnya juga udah belajar kalau ini akan direkam gitu. Tetap aja nggak ada yang dress up. Iya. Jadi di sini udah ada Uti, udah ada itu Mas yang nyenter siapa Mas? Gue pengen tes lighting aja biar bagus. Iya, terus lu masih usaha buat agak yang ditanya makanya siapa? Guys, punya lampu kuning. Informasi pribadi, nama gitu. Bukan apa tujuannya lu pengen center. Ya, buat yang di rumah yang dengerin, nama gue Sahid. Poni lu kenapa gitu sih? Iya, lu poni Skrillex dah. Iya nih, udah 2 hari belum keramas. Ya Allah. Ya, di sini udah ada Sahid, terus ada Baskara Putra juga, terus seperti biasa ya, Bagi Suara ya Badai dan Sismita juga gitu. Jadi apaan Sis nih hari ini ngomonginnya lagi anniversary gini? Kau Uti nggak dikenalin sih, Bat? Udah tadi. Udah dong. Lu makanya fokus. Makanya jangan tes lighting mulu. Cuma merhatiin sih anaknya. Coba. Ini kalau udah lagi kelas online lu fail, Hit. Iya. Oh, emang dihitungin gitunya? Oh iya. Udah dari tadi. Kalau yang kelas terus online yang dosennya gimana sih? Yang nge-mute dosen nih ya? Iya, gue nge-mute dosen. Gue bisa nge-unmute lu, tau nggak? Parah lu, Hit. Oke, next. Jadi gimana Bu dosen? Jadi hari ini sebenarnya kita karena ini edisi anniversary, pertama tentunya kita mau catch up dulu sama Bagi Kata Orde Lama karena mereka juga sudah lama tidak bergabung. Uti masih sering main ke Bagi Suara, tapi Bapak bos besar kita ini udah lama tidak bersua dan kebetulan karena kondisi walaupun buruk kondisinya, tapi ada untungnya bagi kita karena beliau jadi punya waktu. Dan waktu itu yang sebenarnya sulit sekali kalau dulu yang kita cari. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa nge-booking. Ini nge-bookingnya udah, untung bookingnya juga masih bisa direct loh, nggak via manajernya ya. Jadi alhamdulillah gue masih ada komunikasi. Ini aja gue hampir banget bisanya baru jam 9 kan tadi kan. Iya betul, ini aja hampir ada last minute change. Untungnya
masih bisa dipertemukan kita. Jadi hari ini kita mau catch up dulu, mungkin ya ini kan lagi pada WFH semuanya ya. Basi sih, karena episode yang lalu kita sebenarnya juga udah ngomongin masalah WFH, tapi ya just wanna know what's going on with your lives, karena ini juga dari profesi yang sangat diverse, beda-beda, mulai dari Uti, sampai Sakit, sampai Badai dan Bas. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit what's going on in your life right now. Mungkin mulai dari Uti dulu kali ya, yang paling cakep di sini. Gila. But ini lagi ngelawak ya, dark jokes. Wah. Stop. Aduh, Itu gerak tuh, anjir. Kan? Ngapain sih, Bat? Biar relax ya, digelapin. Waduh, sekarang wah, hilang nih Pak Jerbat nih. Bat, lu udah matiin lampu, udah masukin sendal belum? Kayaknya dia nggak denger deh. Emang Kayaknya udah hilang. sih? Masukin sendal. Ya udah, lanjut aja. Lanjut Kayaknya aja. ya, Lanjut dia aja, bisa ini gue nge-record jump in juga. tiba-tiba dia keluar datang di rumah lu gimana sih, di belakang lu. Jadi gue? Tuh, itu bukannya kayak gitu Sahid ya? Nah, itu. Gue percaya, Yang soalnya gitu mah ada teman Sahid. kita di sini yang kayak gitu. Dia keluar frame, terus tiba-tiba si Sinta ada yang manggil gitu. Terus masuk frame. Langsung jadi sharing frame gitu belakang. Harusnya bikin zoom background kayak gitu ya, lucu juga. Bukan Tiba-tiba diri ada sendiri, tapi orang lain itu lebih epic lagi sih. Ya, jadi kita lanjutkan saja mumpung Jerbat masih mensortir masalah teknis beliau. Bagaimana Uti kegiatannya sejauh ini WFH? Oh, aduh. Cepet banget, kayak apa? Apa nih yang diceritain pengalaman WFH? Yeah, and what's going on with your life right now? What are you up to? Maaf, tadi ada jadi, gangguan teknis. Udah setengah tahun terakhir gue jadi legalnya sebuah investor film, sebuah perusahaan investasi film. Terus pertengahan Maret itu tuh kantor gue baru syuting buat film yang harusnya rilis tahun ini. Terus kayak Seninnya udah deh, kayaknya bahaya nih, jadi semuanya dirumahkan. Dan ini adalah minggu ke-6 gue karantina dan WFH di rumah aja. Terus kayak pas pertama abis syuting itu, minggu pertamanya gue pilek, flu, dan panas, dan demam. Jadi kan kayak langsung khawatir dong. Cuman ya ternyata sembuh sih setelah seminggu. Jadi gue nggak tahu itu apaan. Cuma just in case gue di rumah aja. Dan gue tuh nggak pernah keluar rumah sama sekali sampai hari ini, kecuali untuk ngambil GoFood sama buang sampah. Dan gue baru keluar rumah tuh sekali buat ke Indomaret beli cemilan. Udah, itu doang. Berarti kalau belanja lo biasanya gimana? Dikirim? Iya kan, Indomaret bisa dikirim. Oh, luar biasa menggunakan inovasi maju. Pakai Gmail. Iya, jadi pas awal-awal masih nggak nyaman sih, karena gue nggak terbiasa. Cuman kayaknya minggu ini gue udah mulai terbiasa, soalnya pertama gue nggak stres pas awal-awal WFH. Kedua, gue udah mulai bisa ngelihat, oke, apa aja yang gue butuhkan supaya ini kamar gue lebih nyaman untuk istirahat, kerja, hidup, dan tidur. Jadi sekarang gue udah pakai catering supaya gue nggak perlu masak dan gue nggak perlu mikir gue mesti makan apa. Jadi gue catering aja, dan kemarin gue baru beli pelindung matras. Wah, sumpah gue berasa tidur nyawan. Itu enak banget sih. Itu pelindung kasur. Iya, gue juga pakai di rumah gue. Yang lu tambahin itu kan biar lebih empuk kan kasurnya. Iya kan? Iya. Kalau lu suka tidur di tempat empuk, ini gue amat sangat merekomendasikan. Itu bangunnya enak banget. Something you put Sahid sukanya tidur di tempat keras. Iya. Soalnya punggung gue empuk. Oh. Ya Allah. Ya, baik. Uti ini prepared sekali nih untuk menghadapi kondisi WFH ini sepertinya ya. Langsung improvisasi. Cepat sekali. Tidak, tentunya nothing less expected from you, Uti. So, why am I not surprised? Oke. Kalau Sahid, bagaimana Sahid kabarnya? Baik. Gue baru aja bersih-bersih kamar selama 2 hari. Saking lama yang nggak ditempatin kamarnya. Kan gue biasa ngekos. Akhirnya gue cabut dari kosan karena gue pikir, ya udahlah, duitnya sayang. Jadi mending gue tabung. Dan di kosan juga gue agak pengeluarannya terlalu banyak untuk GoFood dan lain-lain. Jadi gue daripada keluar duit buat GoFood, mending
bayar bulanan ke nyokap gue kali ya. Belum dipikirkan, belum sematang Uti. Oke. Iya. Nggak masalah, Intinya, tapi catering pokoknya mama gua jadi- jalan ya. Catering mama jalan, bayar listrik mama jalan. Terus Jalan. ya lumayan lah. Cuman nggak ada cumannya sih, cuman ya jadi lebih rapi aja sih kamar gue. Ternyata habit gue ngekos bikin hidup gue lebih rapi di rumah. Habit lo jadi gara-gara lo sempat ngekos nih, malah Iya, bikin iya. lo makin organized gitu. Kayaknya gitu, yang gak organize mah cuma waktu. Jadi kayak kehilangan apa ya? Lu nggak tahu sekarang jam berapa, tapi lu tahu ini hari apa gitu loh. Apa kebalik ya? Gue nggak tahu ini hari apa, tapi gue tahu itu jam berapa. Karena ada apa itu? Kan Lebih benar. ini hari Rabu kan? Oke. Oh, Karena tadi lihat habis dulu ya, dibilangin. Iya. Besok Besok hari Kamis. apa? Oh iya, oke Iya, tahu. iya. Oh iya. Iya Iya, gitu. Jadi intinya karena kerja di rumah sebagai seorang desainer, lo akan ngerasa kalau lo nggak di rumah. Kan kerja yang di meme waktu itu lo kirim ya. Iya kan, lu lihat meme ya, kalau mau lihat meme-nya adalah di desain humor adalah itu tipe-tipe pekerja desainer. Jadi karena di rumah lo nggak ada sense of apa ya, tempat kerja. Jadi semuanya ngerasa kerja terus gitu sih. Ada feel kayak gitunya. Karena gue nggak bisa tahu kapan gue mesti berhenti, kapan mesti lanjut. Jadi kadang bangun ya udah kerja lagi aja lah gitu. Oh, makanya ini menyebabkan lo belum mandi 2 hari gitu. Enggak sih, gue kan mandi selalu rajin. Belum keramas 2 hari. Keramas. Oh, yang belum bukan keramas 2 hari. Kalau lo iya, kan oke. mesti tiap hari. Sorry. Ya iyalah, kalau nggak bersih dong. Iya, benar. Mungkin lagi Harus. lebab juga kan udah dari Jakarta. Nah, bener. itu. Ya, hati-hati rambut kering. Sumu. Oh iya, begitu. Oke, terima kasih Sahid update-nya. Kalau Pak Bos ini kita bagaimana nih ya, Baskara nih? Kalau WFH-nya Gini-gini artis aja hidup kayak gua. gimana Pak? Saya kurang paham soalnya. Kamar gue jadi panggung sih sekarang, hitungannya. Ini Iya, lu panggung udah berapa paling kali nyaman yang pernah gue streaming rasain. mulu kan? Tapi gue nggak sering sebenarnya streaming dibanding teman-teman gue yang lainnya yang ambil job streaming mulu gitu. Live streaming performance pertama gue itu yang proper ya, itu baru hari Minggu nanti gitu, dan gue harus ke kantor buat live streaming itu. Walaupun juga jumlah orangnya nggak banyak dan sangat strict. Pertama gue live streaming tuh kemarin sama narasi, dan itu juga main akustik doang sebenarnya. Dan kayak misalnya kayak dari mungkin 5.000 yang nonton, 2.500-nya bilang nge-lag. Ya Allah. Jadi kayak cuman ngeliat gue main satu chord pertama, cereng, terus diem gitu gue. Terus pas tiba-tiba boril keluar langsung jelas gitu. Ternyata emang beneran diem. Ternyata lu pura-pura diem. Performance art gitu kan, kayak Konsep, semua pokoknya konsep. Iya, gitu. sebuah konsep. Iya sih, Apa tapi namanya? itu titik paling challenging ya. Internet tuh emang nggak stabil kan sekarang. Bener. Apalagi buat kalian yang pakai brand orang pertama ya. Orang pertama ya. Dan gak reliable gitu loh, maksudnya. Apa namanya? Makin kesini makin gak reliable. Banyak musisi yang udah nolak live streaming kalau nggak pre-recorded, dan emang dibilang dari awal kalau ini pre-recorded gitu loh. Ini kayak pasarnya lu cuma ngelihat video yang udah direkam aja. Misalnya daripada nggak ada, soalnya susah sekarang internet kayak gitu. Iya. Mau protes ke siapa ya? Sifat lo sendiri sih sebenarnya. Cuman ya dia juga udah ngapa-ngapain ya. Lo tiap hari kerjanya udah nge-tweet ke si orang itu aja tweet. Gue lihat. Udah akrab gue sama adminnya. Iya. Ganti-ganti ya namanya padahal tiap hari ya. Ya Allah, lo sampai udah tahu gitu ya kalau dibalas, wah ini pasti admin yang ini nih. Enggak, gue paling gue cuma udah tinggal terus ya udah dia langsung DM, halo Kak, gitu. Gila. Udah di tahap apa ya, chemistry-nya dapet gitu. Chemistry gue lebih kenceng daripada koneksi internet gue. Anjir. Iya. Itu makanya lo private lagi akun lo ya? Iya, bener. Tapi itu mah nggak ngaruh. Kalau lagi protes gue pasti buka. Oh, bukannya caper doang, mereka udah follow lo ya? Itu sih udah, iya. Di follow. Jadi kan lo nggak perlu buka lagi, mereka follow lo. Iya. Kan ada protes yang baru, nggak cuma internet doang kan. Tadi gue juga abis protes yang lain. Lagi? Itu. Emang apa yang bisa protes selain internet?
toko Sama buku mereka. karena gue beli. Iya. Tadi Itu lo padahal ngejar sale ya kemarin ya, Hit ya? Gue ngejar sale, but itu buku udah gue idamin dari 4 bulan lalu. Aduh. Jadi lumayan sakit sih. Kayaknya gue dibatalin e-commerce lain kayak ya udah beda. Yang ini beda rasanya ya, Hit. Lumayan beda banget. Emang Diskonnya gede, Hit. biasanya udah dinanti-nanti itu Hit. Emang 50% sakitnya lebih parah Hit. Lumayan lah. 3 kali lipat kalau harga normal. Iya sih. Iya itu lumayan banget sih sebenarnya. 50% off. Ya udahlah, mungkin ini cara Allah melindungiku dari kemiskinan. Iya. Gajian masih berapa hari lagi soalnya. Ya. Dieman-eman. Kan mau ada itu. Serigala besar itu. Iya, digital. Tapi bukunya dia kan sebenarnya nggak terlalu bisa stok yang dead stock doang. Emang buku sisa. Iya, emang buku sisa. Banyak yang kayak second hand juga kan. Next dong, gimana dia katalogin ya by the way buat dijual online? Ya tinggal masukin barangnya aja SKU-nya. Gitu. Iya, bikin satu-satu. Iya, banyak kan berarti kan mereka gede banget kan? Tinggal platformnya aja, siapa apa enggak. Nah, kalau kan dia nebeng itu kan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Oh gitu. Kan sekarang semua e-commerce terbesar di Indonesia. Iya. Ngakunya semua sekarang terbesar. Iya. Iya, bener. Oh, jangan disebut kalau e-commerce, gue setuju jangan disebut sih kita. Iya. Bener. Iya, gue baru ngerti lagi. Ya kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita tidak bisa berafiliasi. Iya. Kita nggak bisa nyebut e-commerce manapun bagi suara. Sampai ya 2 bulan ke depan. 2 bulan lah ya. Iya, karena berbahaya ini. Warna juga nggak bisa disebut, pokoknya semua kita nggak bisa sebut nih semuanya. Pokoknya semua e-commerce juga the best. Keren, paling keren. Dulu sebelum pencet record. Lupa bagian itu. Lupa, iya. Malum ya, orde lama, orde baru nih bercampur. Iya. Jadi benar. siwar lupa. Norma-norma zaman orde gue berbeda soalnya kan norma-norma zaman sekarang. Maaf, kita tidak sekiri Anda. Sorry nih. Sorry. Biasalah. Kan pasti selalu ada masa yang zaman gua dulu tuh. Wah. Itu post power syndrome gitu dong. Culture abang-abangan. Abang-abangan, anjir. Aduh, apa sih ini ya? Silakan Jerbat pertanyaan berikutnya. Hah? Iya. Apa ya? Pertanyaan berikutnya apa? Silakan lah. Lo nggak menjelaskan apa-apa, Tak? Kehidupan lo gimana, Tas, sementara diri lo? Bat, itu lukisannya gunungnya meletus. Itu jendela. Oh iya, beneran lagi. Lu kira lukisan ITC yang bisa gerak anjir, yang dicolok. Makanya gue juga bingung, bukan kamar gue soalnya ini. Itu kalau digeser dikit ada foto Habib tuh. Wah. Nih. Foto Habibnya foto gue anjir. Oke, siap. Keren. Aduh, maju foto sendiri ya dia sendiri. Mohon maaf foto prewed soalnya dikasih sama fotografernya kan nggak enak. Iya. Oke lah. Nadia Natasha. Jadi gimana buat kehidupan pasca pernikahan? Gila ya, habis nikah gue langsung disekap. Ahli gaya rumah tangga nih. Wah, tapi bukan jadi lebih produktif nggak, Bat? Hah? Jadi lebih produktif nggak? Iya, gitu. Apa yang diproduksi? Iya. Ya pekerjaan lah. Lo beli game izin nggak? Ya, gue mencoba untuk lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Wah, ini dia. Kalau enggak lu sosok ini ya, suami-suami kayak, "Sayang, bisa multiplayer nih," gitu. Padahal fitur multiplayer, lu tahu game itu fitur multiplayer jelek. Enggak. Gue tipe-tipe yang ya udah, nih kita beli buat karantina kita beli Just Dance ya. Just Dance, tapi habis itu tiba-tiba gue udah Animal Crossing udah ada langsung download juga. Jadi fair gitu penggunaannya. Gue kira lo ini make up-nya bagus ya sayang, kamu nggak mau ya? Sekalian deh. Sekalian. Oh iya. Nggak. Dia udah lebih
ini hampir tiap hari anjir, tiap gue ke bawah lah ada paket nama gue, tapi pas dibuka gue nggak pernah beli skincare deh nih. Oh, Ya, dua-duanya. Udah kepemilikan, bagus. Iya. Atas nama, udah atas nama. Oke. Kalau lu gimana sih social distancing? Kayaknya nggak distance banget ya? Apanya yang nggak distance banget ya? Tadi sih Ya, ada tahu. fans memang, tapi nggak lebih dari kota kok. Oh iya. Selalu ya udah meet the kota aja lah gitu. Nggak lebih dari 5 orang ya berarti ya? Oh enggak lebih dari 5 orang. Enggak. Dan jaraknya juga nggak terlalu jauh ya, masih belum boleh tuh ya buat sholat di kodok jarak, jadi masih aman. Nah, benar. Betul. Nggak salah. Sekarang ngajar gimana sis? Wow, belum tahu si Smita sekarang jadi dosen ya di kampus kuning itu. Asisten gue murid lu ya? Masih oh iya, yang kemarin si Sahid bilang, kok dibuka di sini ya? Sahid bilang. Iya, gue juga nggak tahu gue. Iya, semua. Ceritain dong sih, waktu lo ngajar gimana? Wah, murid gue Baskar Ranger, males gue. Disebut lagi. Gitu sih. Ya udah nggak apa-apa. Tapi seru juga kan, maksudnya kayak kalau lo jadi mahasiswa gitu kan, kayak dosen gue jadi part of pop culture gitu kan. Jadi iya, part of pop culture history loh. Something to be proud about kan. Oh, gue tahu nih referensinya nih. Oh, ini orang ini disebut. orangnya. Oh ini yang disebut di mana-mana. Enggak. Kok not like what we expected sih? Iya, kesian tuh kayak gitu ya. Jadi ekspektasi udah tinggi pas ketemu underwhelming tuh gimana? Iya. Nggak. Lo pasti dosen-dosen yang asik ya sama mahasiswanya ya? Jelas lah. Enggak lah, gila juga gue tante banget. Apa yang asiknya? Belum ada skandal-skandal. Oh, belum. Alhamdulillah sekarang pembelajaran jarak jauh ya. Jadi ada buffer. Iya, jadi ada buffer gitu. Tapi tidak ada skandal. Walaupun maksudnya kampus lo juga ya secara teknologi udah ya bisa dibilang lumayan maju, tapi kan tadinya kan dari yang berarti lo benar-benar transisi dari kelas offline pure langsung 100% online ya. Lo kesulitan nggak sih sejauh ini? Iya sih. Ya kayak istilahnya gue yang masih muda aja juga agak-agak kesulitan gimana yang senior karena sebenarnya emang kayak ya lumayan sebenarnya terutama dari koneksi internet sih, kayak jangankan mereka gitu, gue juga kadang-kadang kan koneksi internetnya si orang pertama ini juga agak kurang ya, suka nyala-mati, jadi challenging-nya adalah gimana caranya ya tetap ngajar kayak biasa gitu ya, tapi ya kalau putus-putus kayak gitu, jadi kesulitan terbesarnya sih di situ. Tapi other than that sih sebenarnya anak-anaknya kooperatif banget kok. Really good students. Tapi lu pernah dijadiin konten gak sis? Maksud gue? Ya mana gue tahu kan, gue kagak follow-followannya sama gue. Kalau gue lagi scroll TikTok, tuh yang namanya ngeprank dosen tuh banyak banget gitu loh sis. gue karena gue udah nggak ada di kelas atau apapun, gue jadi pengen ngerasa experience, anjir apa rasanya ngerjain dosen. Nggak sopan. Lo mau minggu depan kelas terakhir gue boleh lo hit kalau lo mau ngerjain gue. Aduh. Bisa kita ngerjain aja. Iya. Tapi lo masih lo absen nggak sih? Oh iya masih. Tapi sebenarnya kalau di tempat gue ini mereka udah kasih heads up kok kalau memang misalnya si muridnya kesulitan. Ya kita tektokan aja masih muridnya gimana, asalkan mereka ngomong, gue sih santai. Kadang soalnya emang gitu suka ada yang internetnya emang kurang bagus juga. Jadi berarti banyak yang minta private session sama lu gitu dong. Enggak, belum ada kok guys, jauh ini. Tenang aja. Iya. Private sessionnya ini paling host party. Gimana caranya? Oh, Zoom party gitu ya? Nggak bisa nih ya sekarang. Semua harus bentuknya virtual. Gitu. Iya. Nah, terus nih kita ada isu-isu hangat yang mau dibahas nggak sih? Ada sih isu hangat yang mau dibahas. Tapi ini appropriate untuk dibahas sama semua orang ya. Apa?
Ini nih. Mungkin bisa dimulai dari Uti. Coba tanya Sis, isu Iya, ini yang sebenarnya ingin kita menariknya bahas. dari Uti nih, hot take-nya Apaan? nih. Skandal Stafsus yang belakangan ini lagi hot button banget nih. Kayak gue liat Uti udah nge-tweet deh. Apa belum ya? Enggak, gue nggak Enggak ya, nge-tweet belum. apa-apa soal itu. Sebenarnya ada 2 kasus ya ini. Hah? Iya, maksudnya yang pertama yang menyurat. Oh, iya, Surat penyalahgunaan, Ya. penyalahgunaan kop Betul. surat itu. Yang kedua pengunduran diri. Mbak Uti mau membahas yang mana Apa nih ya? tanggapan komentarnya apa nih komentarnya nih? Iya, gue nggak nge-tweet apa-apa soal ini di Twitter karena gue tiap buka Twitter tuh level stresnya langsung melonjak. Jadi Iya gue sih, tapi kayak mencari yang happy-happy aja dan gue juga nge-tweet yang happy-happy aja, yaitu Kukun. But anyway, Happy itu kok. kan kalau masalah Understandable. mereka melanggar suatu peraturan atau enggak kan enggak juga, masalah lebih ke conflict of interest kan, karena gimana ya ngejelasinnya, bingung juga nih gue. Lebih ke conflict of interest sih sebetulnya, karena lo mungkin secara legal belum salah, tapi karena posisi lo dan karena resource yang lo punya dan potensi keuntungan yang mungkin lo dapatkan dari menggunakan resource dan posisi itu ya ujung-ujungnya bisa jadi salah. Nah, jadi orang-orang udah jaga-jaga duluan kan, ya sebelum lo beneran salah, mendingan di stop dari awal, karena kalau lo melakukan ini sudah conflict of interest gitu. Dan I guess yang bikin gue agak angkat alis gitu, kan ini CEO-nya pada pinter-pinter ya. Nah, gue pada bingung aja gitu, kok mereka pada nggak ngerti masalah conflict of interest gitu. Karena sekolah lo tinggi, posisi lo tinggi, dan usaha lo juga gede banget, masa yang beginian lo nggak ngerti? Ya gue nggak tahu ya mereka beneran nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti. Cuman kan ya itu kan, kalau misalkan ngelihat omongan-omongannya, gaya-gayanya ya kayak, oh gue nggak ngerti kalau ini itu conflict of interest. Iya. It's as if they don't understand. Yeah. Berarti it's more of an ethical concern than it is a legal concern at this point ya. Maksudnya karena mereka juga belum ditemukan ya, kayak tadi lo bilang secara legal ada penyalahgunaan gitu kan. Yoi. Complicated sekali ya posisi stafsus ini ya. Ya, tapi itu emang nggak diatur di undang-undang nggak sih stafsus ini, kayak kuasanya apa, mereka bisa ngapain, kayak the limits. Ini mereka tuh kayak batch pertama nggak sih? Band member gue nelfon nih. Band member. Oh, ya Allah. Siapa ini Allah? Ya Allah, kenapa? Boleh nggak? Oh, teleponan gitu. Dia ada telepon. Ada cameo. Ada sesi di tengah sesi. Oh, ada sesi. Ya, oke. Oh, padahal pertanyaan berikutnya mau gue tujukan kepada Baskara sih sebenarnya. Hah? Melihat dia lagi viral lagi di sosmed nih, ada apa ini sebenarnya nih? Ini mau interview. Mungkin dijawab oleh Sahid sebagai gitu loh, tau nggak lo? Sebagai pemerhati internet, Sahid sudah tidak memperhatikan internet lagi gue. Emang selalu seperti itu gue. Apa? Udah tidak memperhatikan internet ya, karena sudah mengambil jalan sunyi. Kayaknya udah menjauh dari internet gue kayaknya. Jadi nggak terlalu aktif lah, biasa aja. Oh, kecuali masalah untuk komplain. Kayak gitu, kalau buat yang kayak Fizz dibahas lagi, kayaknya itu udah lumayan sering ya jatuhnya. Bahkan dari pihak label jadi udah kayak ya udahlah, udah biasa gitu. Gue sih tadi cuma lihat yang kaget. Apa? Nggak, jadi cuman maksudnya yang kaget paling orang-orang sekitar yang bukan gue, yang bukan saniter. Jadi kayak ya udah sih, sebenarnya udah lama udah terbiasa juga. Kenapa sih tadi? Goreng-gorengan. Iya, tadi gue lihat Fizz diributin yang gara-gara nge-tweet Ahok itu. Tapi gue nggak lihat yang lain sih. Lihat itu doang. Iya. Tapi orang jadi lebih iseng sih, apa namanya? Gara-gara gabut ini.
bukan Iya. nggak lucu apa gara-gara di rumah. Kalau kata temen gue, ini kelamaan WFH, opini orang tuh jadi jelek-jelek. Betul. Terus Iya. jadi apa namanya? Kalau mereka punya platform anonim gitu, mereka kayak rilisnya di situ kayak Nah, produk-produk itu digital sebenarnya. gue yang produk-produk digital gue di App Store sama di Play Store lagi banyak banget review-review yang kayak bintang 1. Terus kayak komennya masa kayak app-nya bagus sih, tapi guanya jahat gitu. Gue kasih bintang 1. Iya, kayak Itu lagi banyak nge-troll nggak banget. jelas Oh itu. Itu my lagi God. banyak banget. Oh. Bener-bener. Asli itu lagi banyak banget. Lagi nggak ada, ya udah gitu. Di download just for trashing. Ini tuh Iya. bisa jadi studi yang menarik loh nih, under these conditions actually, Day. Iya. Tapi ya nggak ketebak juga kan, maksudnya ya app lo, dan maksudnya gue rasa juga banyak kan, nggak cuman kalau app lo kan platform ini ya semacam e-commerce bukan sih? Bukan e-commerce, apa sih? Gue lupa deh, pokoknya produk-produk loyalty member kan. Tuh. Nah iya, cuma maksudnya kayak di e-commerce, ya gue juga kalau lagi iseng buka Play Store, ya App Store, Play Store gitu juga banyak yang kayak ngasih bintang 1 terus sih komennya nggak relevan sih, Iya. nggak bahkan belum tentu cacian atau kritik juga. Ya Iya. itu cerita lama sih. Cuma kayak dengan orang-orang have more time in their hands gitu, kayak jadi lebih apa ya, terdorong untuk kayak gangguin orang gitu, biar seru aja gitu. Ya, Lagi hypersensitif juga kali ya. Iya, orang-orang lagi hypersensitif dan mungkin dunia terdekat mereka cuma ada di layar 6:19 itu. Jadi ya udah mau nggak mau kesana terus aja. Iya. Parah sih, kayak gue juga yang nggak biasa-biasanya follow itu tuh di Twitter tuh kayak sering aja ada yang diributin. Iya, frekuensi ininya makin banyak, frekuensi keributan. Tensinya juga lagi tinggi. Iya. Pemerintahnya juga lagi gitu, jadi ya what a time to be alive lah. Iya, what a time to be alive. Yeah, this is unprecedented lah. Maksudnya kayak we don't know kayak when it will gonna end, whether it will end or not gitu. Kayak hidup bakal kembali normal apa enggak? Kayaknya sih enggak sih. Maksudnya kayak ya this is the new normal nggak sih? This is the new normal. Oke, lo habis baca artikel Bill Gates pasti the end, the new normal. Tapi sebenarnya yang paling balik-balik. Yang paling nggak menyenangkan itu emang ketidakpastian, Mbak. Lu dalam bentuk apapun. Lu udah ngomong ini dari zaman Orde Lama, tau nggak lu? Iya. lo bahasan ini tidak tapi berubah. Tapi berarti masih relevan kan? Masih relevan, boleh. Iya, dan menjadi semakin relevan. Iya. Badai ini nggak mau kuis kaget dulu nih, Day. Apa? Kuis kagetnya nanti mau langsung ini sekalian semua apa satu-satu? Pertanyaannya di tengah-tengah. Mau di tengah-tengah satu-satu aja dulu. Satu pertanyaan dulu. Iya. Satu sesi dulu. Kalau nggak satu sesi dulu. Oh iya, satu sesi dulu. Emang cuma satu sesi. Oh jadi satu sesi doang kan gue nggak tahu. Ternyata hadiahnya nggak besar, guys. Emang hadiahnya nggak pernah besar. That's not the point. Iya, that's not the point. The point is that whose IQ is higher gitu. Iya. Mungkin kuis ini tujuannya mungkin lebih ke mengurangi untuk menjadi negatif tadi. Iya. Makanya benar. Oh iya, kemarin pemenangnya edisi pertama Awan dan Udu. Nah ini ada edisi member saniter lainnya nih, boleh loh dipertahankan loh. Sahid gimana nih Sahid nih? Performanya ini. Ya kemarin kan hampir menang dia Mai kan. Oh iya. Berdua. Kan kita berdua sih yang agak-agak. Aduh, kita IQ-nya terendah ternyata di sini. Ya kan lumayan feel good kan tadi yang dibilangin kan lo nggak certain akan everything, but then this time kayak lo certain jawabannya apa gitu kan, made you feel good. Nah iya bener tuh, lemparkan langsung kan? Day. Keren lo Dul, Day nggak sia-sia. Wah, disebut. Oh nggak boleh ya, sorry. Sakit. Iya. Masih nggak tahu nih tapi di podcast ini cuma boleh nyebut kata sambung sama nama. Jadi kalimatnya udah pernah ada lengkap. Iya. Banyak disensornya. Banyak disensornya. Nggak apa-apa lah, kerjaan lu, Bat. Sensor aja.
Kampret. Enggak lah. Anjing. Nah, Nah, itu panjang tuh sensornya. Panjang tuh sensornya. Aduh. Tapi itu agak Nih, sedih. Itu agak sedih sih actually gara-gara ketidakpastian ini. Jadi ceritanya Ke negara apa sih harusnya? Amerika Serikat, Ibu. Oh, itu Terus tuh di kan sana juga bordernya lagi akhirnya. begitu. Jadi Maret kemarin, literally seminggu setelah presiden kita semua nyebutin ada 2 kasus pertama di corona, literally seminggu habis itu gue diterima di salah satu sekolah IT buat graduates terbaik di dunia di US. Tuh kan? Low-key flex. Selamat ya, Dai. Gitu. Dikit lagi. Gitu. Footage yang tadi di-cut segitu doang. TV lu itu aja, Dai. Lu nggak usah ngomong yang lain-lain. Lu kasih link video sama surat acceptance letter udah cukup gitu menurut gue. Nanti gue Bener, komen bener. gitu di YouTube kayak ya apa sih bagus-bagus aja. Tapi gue lagi pengen lihat aja. Gue dislike. Terus deh. Iya. Tapi terus jadi kayak belum jelas gitu si penyedia beasiswa tercinta itu bikin edaran bahwa tahun ini nggak boleh ada yang berangkat jadinya. Jadi kayak the only way gue bisa masuk tahun ini either mereka ngebolehin gue belajar online dari Indo atau ya the pandemic is over, but then I don't think the pandemic would be over in the short period of time. So kayak ya. Tapi bisa ini nggak? Bisa kayak semacam digeser ke periode lain gitu? Iya bisa. Cuma kayak itu tadi, kalau digeser kan berarti pemerintah kita makin cekak lagi kan ya. Gue nggak tahu tiba-tiba dana-dana yang diambil dari mana-mana. Kan pemerintah kita keluarin itu pandemic bond. Enggak, itu kan basically jadi making money out of nothing. Anjing. Ngomong-ngomong James Bond nih, ada nih pertanyaan mengenai James Bond ya. Wah, ya gila segue lo. Ya udah. Pandemic bond. Segue lo keren banget. Bridging-nya pas. Luar biasa. Aduh, masih lagi pengetahuan umum. Pengetahuan umum ya. Tolong di-play langsung. Gue nggak suka. Iya. Oke. Beneran mulai nih. Masih loading. Iya, kembali lagi di segmen pengetahuan umum featuring favorit gue. Wah, ini pasti jadi pertanyaan nih nanti nih siapa. Ini nih, Kaiseng nih. Akhirnya dibikin full ya, jadi kita nggak bisa googling. Ada juga. Oke, ini every man for himself ya berarti ya? Iya. Betul. 5 masing-masing. Belnya apa nih? Belnya nyebut nama masing-masing aja. Bel. Boleh. Nyebut atau nama masing-masing saja ya kali ya. Kalau lebih mau mudah sepertinya. Kalau mau dibuat-buat juga terserah. Ada yang mau buat agak banyak sih, iya, susah agak sih. banyak ya, udah kali mendingan ya. biar cepat. Oke, sebut nama masing-masing gitu. Oke, baik. Harusnya Bella ngasih reaction tau. Oh, gitu. Oh tapi iya. si Badai nggak bisa Gitu. lihat. Iya, Badai bukan host soalnya. Iya, susah juga. Bisa kok, gue bisa ngeliat ada reaction sih. Tapi nah, sekarang kayak gini, pup gitu. Oke, tuh kan. Lu lihat kan? Terlalu effort nggak sih? Mendingan iya, udah kayak udah nama aja. Sorry deh. Iya, kayak But Iya gitu ya. Oke ya, sip. Oke. Pertanyaan pertama ya, ketawa. Oke. Terminologi ini yang pertama kali disebutkan dalam buku ahli biologi dan aktivis ateisme Richard Dawkins di Selfish Gene tahun 76. Ini berarti ide atau gaya maupun karya yang menyebar dengan cepat. Terminologi ini kita pakai sehari-hari untuk merujuk ke konten-konten lucu di internet. Baskara apa Baskara? Viral. Bukan. Uti. Ya. Oke, betul sekali Uti. Kok suara gue ngomong? Itu Sahid tadi sebenarnya ngomong, guys. Iya.
Agak delay Wabah mungkin itu Sekarang, badai iya. suaranya. Barusan ngomongnya hit doang, sahid dong. Iya, kebanyakan. sahid. Yaudah. Gitu. Oke. Oke, lanjut Oke. ya. Ya, lanjut. Uti satu. Uti 1. Oh, tuh kan. Iya. Hmm. BEM tuh berarti udah ada dari tahun 76, guys. Menarik sekali ya. Iya. Tapi berarti Menambah pengetahuan. penggeseran makna ya secara nggak Pergeseran langsung. makna. Oh, iya baik. Sebenarnya sama sih, maksudnya ini something yang kayak spreads quickly gitu. And Oh, oke. massively, but then ya itu sekarang geser dikit jadi kayak ngerujuk ke konten-konten lucu di Tapi kan nggak semua Pelebaran makna. Oh, oke, Guys. betul. tuh. Nih. Oke, ini kan ada film baru tuh No Time to Die. Terusnya diundur gara-gara pandemi ini gitu. Siapa aja sih yang pernah meranin James Bond di Aduh, seberapa layar kaca? banyak. Ini ada layar kaca mukanya nih sih. masalahnya. Mukanya ada di sini semua. Wah, semua yang di situ. Ini nggak di layar kaca sih. Ini berarti di Iya, layar lebar apa kaca? layar lebar, tapi terus pasti di layar kaca kan ada rerunnya kan. Oh ya Aduh. udah. Iya. Bisa. Dari malam, kan? Gue mau jawab, tapi gue tahu kayak cuman kurang 2 lah yang gue tahu. Ntar takutnya tinggal dilengkapi Sama. nama yang lain, jadi gue nunggu. Nah itu benar, itu strategi yang benar. Itu strategi yang benar. Nah, tapi Strategi sama benar. sih, gue juga cuma tahu setengahnya. Gimana dong? Iya. Kemarin dalam kuis ini kan kita bolehkan Google asal cepat dan tepat kan. Oh iya, nggak Oke salah lah. sih. Bener juga loh. Ayo siapa ayo. Aduh. Sebenarnya main Bond tuh ada 8, cuma yang 2 itu tidak dalam film yang resmi punyanya si Tapi harus disebut. Eon Productions. Berapa? 6 nih, 6. Oke, sis. Oke, sis. Oke, yang udah pasti benar Daniel Craig sama Pierce Brosnan. Nah, jadi ini suruh Oke. sebutin berapa? Semuanya, siapa saja. Semuanya. Sean Connery, Oke. Roger Moore, Yes. Ya, Timothy sebenarnya. Dalton, Oke. siapa lagi? David Niven, No. George Lazenby. Yes, Lazenby, yes, correct. Udah. Udah 6 itu. Tadi Craig sama... Tadi... Craig sama Pierce Brosnan. Oke, benar si Smita. Ya, Ini kecepatan. Tapi gue nggak bangga, ini kecepatan jempol ini. Ini kecepatan jempol ini. gua nggak tahu George Lazenby. Iya, gue juga nggak Semuanya. tahu dia siapa ya. Udahlah. Lazenby yang mana sih? Lazenby Gua itu cuma cuma tahu- 1. Gue cuma tahu itu si Sean Connery, Pierce Brosnan sama Daniel Craig. Iya. Gue nggak tahu. Lazenby itu cuma 1 filmnya. Di antara... Jadi kayak dia nih Sean Connery dulu nih. Terus tiba-tiba berubah gitu. Si Sean Connery kayak ada contract feud gitu sama si Eon Productions-nya. Diganti dulu sebentar sama George Lazenby 1 film doang. Her Majesty's Secret Service. Habis itu lanjut lagi Sean Connery jadi Roger Moore. Jadi yang banyak yang nggak tahu sih itu. Oke. Oh, Kuis you ini know. disponsori oleh PUL ya. PUL. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini udah berapa pertanyaan sih, Day? Baru Udah 2, baru 2. Enggak, ada berapa? Aduh. Ya. Ya, Ayo, terus. Back. Aduh. ya Maaf, gimana? Ya. Ya. Ya sabar bentar dong. Iya. Udah. Baru tahu episode jawabannya. baru episode 2 nih. Masih banyak technical difficulties ya. Bentar. Gue nggak tahu nih. Next. Oke, tahun 2014 tuh ada iklan. Nah, anjing nih masa Produk Coba. ekstrak manggis di TV. Terkenal agar jinglenya lumayan catchy. Ada berapa kata Mastin? Aduh, gue lupa lagi. Mana inget? Bukan. Ini bukan berapa kali kata Mastin. Gue salah ngetik. Manggis lagi. kali. Kata manggis, betul. Iya. Kan? Oh, ngablu nih quiz masternya nih. Aduh, Kata manggis dalam jingle ini. single. Jingle. Baskara tuh. Negara. Salah. Kata manggis loh ya. Kata manggis. Said 1. Ya, betul sekali saya. Cuma Oh, sekali. iya, sekali aja. Jadi cuma Kabar sekali. gembira Gembira untuk bagi kita semua. Kulit manggis. Ini ada ada ekstraknya. Udah Ya. sekali itu doang di manggisnya. iya. di Oh, situ tapi doang. ini ya iklannya diulang-ulang ya kalau nggak sih kalau Iya. sekali. Enggak, terakhirnya gini. Mastin, cocok. good. Oh, good ya? Good. Berantem. Iklan nih. Good itu good. Ya, Mastin good. Mastin good. Oke. Oke. Lanjut. Siapa dia? Siapa tokoh bercerita sebagai berikut? Seorang gadis yang dari desa Sahid, pindah ke Sahid. kota. Siapa Sahid? Bimbi. Betul sekali. Anjir, gua. Oh my god. Bener, ini karakter dari lagu judulnya Bimbi kan? Ya Bimbi. nyanyi Titi Puspa. Betul sekali. Wow. Dia adalah seorang gadis. Bimbi Sederhana tapi nama manis. seorang gadis. Ya. Ya, sederhana tapi manis. Gak salah emang lu, Hit. Ya,
Pop culture mah Sahid emang jago sih. Ini kan nggak pop culture. Lah, iyalah. Oh, pada Ibu-ibu zamannya. culture. Pada Oh, zamannya iya, iyalah. Ini pop culture, pop Pop culture. culture. Pengetahuan umum kan? Iya, Lagu benar. Umi. Benar ini ya. Kembang Ya, lanjut. kenangan. Oke, di mana kan tempat ini? Tempat ini hidup ada beberapa orang, di antara bangkir yang nggak pernah mau pakai jas hujan kalau hujan, tukang cukur yang masang foto semua orang yang pernah dia cukur, suster cantik yang jualan bros dari Anjing nampan, apa ya? sama pemadam Ini. kebakaran yang membawa jam pasir kemana-mana, sebutkan nama tempat tersebut. Ini dari novel apa sih, Dai? Gue lupa. Aduh. Novel ya? Ini bukan dari Lagu novel. ya? Ini bukan dari novel. Bangkir nggak pernah pakai jas hujan kalau hujan. Terus tukang cukur majang foto semua orang yang pernah dia cukur. Suster cantik jualan bros dari nampan. Pemadam-pemadam bawa jam pasir kemana-mana. What? Nggak tahu gue, sumpah. Apaan nih? Yo. Pop culture ini, pop Oh, culture. Jerbat. Jerbat apa? Penny Lane. Betul sekali. Oh my God. Aduh. Ya Allah. Anjir. Aduh. Oh ya Allah. The pouring rain. Gua Bas, tadi gue kecewa sama lo. gua tadi tahu nyet ini lagu The Beatles, cuman kalau gue bilang ini The Beatles kan pasti gue kalah cepet. Gue lupa judulnya. Tadi gue ngetik gitu liriknya apa. Tukang cukur sih kuncinya. Iya. Shit lah. Bagus sekali badai ini ya. Ini Penny Lane. Oke. Next. Sebutkan 3 negara yang berbeda dari kelompok negara ini. Kayak gini lagi. Aduh, kayak gini lagi ini. 3 berbeda. Apa yang beda dari semua? Apa aja? Oh, jebakan sini pas ini. Berlin, Nairobi. Ini kayak pengecoh deh nih gambarnya. Enggak kok. Hah? Enggak kok. Apa 3 negara yang berbeda dari kelompok negara ini? 3 negara yang berbeda dari kelompok negara ini. Atau mana ada yang berbeda? Baskara. Baskara apa? Kayaknya Kolombia, Swedia bukan? Kenapa? 3-3-nya nama kotanya nggak dipakai jadi nama karakter di Money Heist. Salah dong. Tapi arahnya udah benar. Kayaknya biasa dia. Arahnya udah Gue nggak nonton Money Heist. Sama, gue juga nggak nonton. Drama banget sih nih. Iya. Ada hubungannya nggak sih? Oke, iya ada hubungannya sih. Cuma kayak gue kurang satu masukin 1 negara. Mestinya ada 3. Aduh. Kayaknya Di kalau sini Swedia. yang nggak ada itu ada 2. Kasih hint dong. Oke, hintnya Berlin, Nairobi, Denver, Cincinnati, Moskow, Helsinki, Oslo, Tokyo, Rio, Bogota, Marseille, Palermo, Stockholm, Lisbon. Oh. Ada 2. Gue nggak hafal lagi. Kayaknya Nigeria Prancis atau Nigeria Prancis atau kayaknya Prancis. Pilih 2. Kayaknya Prancis. Salah. Nigeria Prancis. Inggris. Bentar. Gue nggak nonton lagi. Kayaknya gue udah Ini tahu. masih marki apaan ya? Apa? Wah, susah juga nih. Prancis, Inggris. Salah. Portugal, Brazil, Salah. Kolombia. Salah. Gue jerbat. Apa? Amerika. Salah. Enggak, salah. Jerman, Inggris. Semua aja udah disebutin ini mah kalau kayak gini. Udah. Jerman, Inggris. Yang presidennya cewek siapa ya? Inggris bahkan nggak pakai presiden. Iya kan, cuman ada Queen. Nggak tahu deh, apaan? Iya, Udah nyerah ya? apaan? Nyerah. Nyerah deh.
Enggak itu. Gue tadi masukin Hungary di sini, cuma telat gue masukin di depan. Ya ampun. Ya Allah. Yang dua tadi yang salah tuh Nigeria sama si Nigeria sama Inggris gitu. Karena sisanya semua karakter Money Heist. Kan ada Berlin kan. Berlin tuh di Jerman. Ya, Berlin, Nairobi. Tokyo, Nairobi, Denver. Denver. Aduh, nggak nonton dong. Nairobi tuh Kenya. Bukan penikmat. Denver sama Cincinnati tuh di United States. Yeah. Yang nggak ada cuma dari Nigeria sama Lisbon. Inggris. Lisbon tuh Portugal kan. Ada kan dia. Portugal. Oh ya, ada. Stockholm, Moskow. Ya ada. Moskow, Rusia. Misalnya ada. Gitu. Wah, Gambarnya Tapi tidak Tokyo mengecoh. Iya. Lumayan sih ngeselin. Provinsi Oke. Jawa Timur. Jawa Timur tuh punya slogan, jangan Basuki mau Bea. Artinya lumayan ironis sih kalau disorot dari konteks pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah. Artinya apa? wah. Nggak Si tahu. paham nih gue bahasa ginian. Jempol mulai Laf bergerak. kali. Ada Lambat dulu. nih. Ada yang dulu. Jempol. Oh, iya. Gimana Jerbat tadi? Baskara. Said. tadi duluan. Aduh. Said duluan. Jerbat Gua apa tadi. Said? Jerbat tadi pertama. Jerbat. Keberhasilan membutuhkan biaya. Betul sekali. Anjir. Realistis ya slogan. Realistis tau itu. Bener-bener. Bodoh. Itu kan kalau jadi pemerintah daerah ironik banget karena untuk menjadi sesuatu yang baik gitu butuh biaya. Tapi itu betul sekali. Tapi Jawa Timur Iya, gede. Logika butuh Gede jauh logistik. banget sih. Oh, luar biasa. Quotable sekali. Logika butuh logistik keren. Keren. Itu banget tuh quotes pemilu tuh. Serangan-serangan fajar. Anjing. Oh, Untuk loading. jadi baik butuh bahagia. Masih ada nggak, Day? Masih. Itu kok laptop gue nge-hang. Ya Allah. Ya Allah. Ini kalau gue yang menang berarti gue transfer sendiri dong. Ya Iya. dong. Nyangkut. Yang udah ada jawabannya. Ya. Ya nyangkut. Gue kasih ke Manda tuh duit. Anjir. Oh iya benar. Aduh, oke. Ini siapa duluan nih gonta-ganti kabinet tuh lumrah gitu sejak reformasi. Ada minimal 3 tokoh Indonesia yang pernah lebih dari sekali menjabat menteri di era reformasi. Ini ada kabinetnya ya. Said. Yang pernah ganti presiden. Jadi kayak kalau dia Said kali. Said. Mahfud MD, Ya, LBP, Khofifah. LBP Khofifah. Betul sekali. Nah ini jawabannya Mantap. sama kayak yang terakhir. Nah, Iya, makanya. makanya. Wah, ini pertanyaan di Kalau- belakang ini. Kalau memperhatikan di kuis sebelumnya. Jake. Wah, Quick Nama- Wangi ya, gue udah lama gak denger tuh nama. Iya dah. Udah lumayan banyak sih Antara sebenarnya. jasa. Budion. Iya, Oh iya, Wiranto ya. Oh, Abadi. Oke. Ya Allah. Ya Allah. Ya, susah nih. Apakah bilangan bulat yang dapat kamu dapatkan dari jumlah Jumlah Said. yang dimainkan dan pertandingan Quidditch? Said. berapa ya? Satu. Dikali Berapa? 1. Salah. Enggak ya? Pangkat 0 tuh berapa ya? 1 kan? Uti berapa? 9. Salah. Oh, Ya kan? oke. Bener kan? Salah. Hmm. Dai, Baskara. Sekarang berapa? 0. Salah. Berarti pernah nikah beberapa kali. Brad Pitt tuh baru nikah sekali kan? Nikah deh. 2. 2. Yang gue nggak tahu anaknya Adam Suseno Iya, berapa. gue nggak tahu tuh anak kayak Inul ada berapa. 0 kan? Sorry, Dai. Ya, Ada tuh mereka punya anak. Ada 5. mereka punya anak. Salah. Gue sih Sis, 2. Oh kok Salah. ini pangkat bukan tambah. ya pangkat. Oh. Uti. Uti. 8. Yes, betul sekali. Oh. 8. Iya. Anaknya Adam ada 1. Iya bener, Quidditch sama. bolanya Iya, ada satu. Gue pikir itu ditambah. Di Quidditch bolanya ada 4 ya. Quaffle Gua ada dari tadi 1. 5. Belajar ada 2. Sama Snitch-nya 1. Dikali berarti pernah nikah 2 kali. Sama Angelina Jolie sama Jennifer Aniston. Luar biasa. Guide. Anaknya Tak ada perlu dihitung Michelle lah. sama Inul ada 1. Mereka susah payah tuh apa? Inseminasi buatan.
Luar biasa. Ada benar. background knowledge. Sebuah luar info, biasa. pengetahuan Sebuah- umum sekali. Follow TikToknya Inul deh. Oh Menarik. itu Oh terbaik sih. itu konten yang akan kita endorse sih. Iya. Ini ada Couple 3 nih. goals. Jerbat, Said, dan Uti sama-sama 2 poin. Ada Oh, mau kita kenapa mau- bottom of the food chain ya ini, Bas? Iya. Ini kompak sekali. Aduh, luar biasa. Terus, tiebreaker. oh, berarti hanya Uti, Jerbat, dan Sahid nih. Tiebreaker. Tadi di depan kan ada foto Nah, itu kan iya. Ya Allah. pengetahuan Dan umum ya, Ya. iya kan? Ya. Heeh. Kakaknya, adiknya dia namanya siapa? Adiknya? Adiknya Aduh. dia namanya siapa? Adiknya Ozai. Bel-belnya dibunyikan dong. Iya, sabar kan belum ada yang tahu jawabannya. Iya, belum ada yang Tadi. tahu. Lagi googling. Adiknya dia namanya siapa? Oh ya. Ozai. Sahid. Ozai. Oke, Sahid. betul sekali. Oh, saya adeknya, gue kira dia. Dia Iro. Ini Aro. Di Aero, Oh. dari kakaknya. Adiknya Ozai yang jadi Fire Lord. Betul Iya, sekali iya. Sahid. Berarti pemenang 20.000 hari ini adalah Sahid. Lumayan hit. Dengan 3 poin. Lumayan hit. Bisa beli kopi bokap gue sendiri. Ayo yang mau beli kopi sama bokap Ya gue. Allah. Agak jauh ya. Jauh banget. Untuk nggak apa-apa untuk orang-orang berdomisili di Cibubur loh, siapa tahu Oh banyak. iya. Benar. Iya. Yang dengerin ini atau nonton ini di Cibubur coba. Oke, ini Iya, belum ada unfaedah Instagramnya, banget nih tapi ngobrol-ngobrol nanti deh. ini. Oke, kuisnya sudah selesai. Ya udah silakan Jerbat. Silahkan gua apaan? Nah, ya ada ini mau dilanjutkan atau tidak? Oh iya nggak tahu. Nih. Kuisnya udah selesai, sudah. Iya, gue saya udah dilanjutkan terus. Lo tadi jadi mau nanya ke Baskara nggak sebelum tadi? Udah basi. Oh, udah basi. Ya udah. Oh, gak apa-apa sih, tapi kita tanya aja ala insert ya, biar dengar dari source-nya langsung. Kan tadi udah dari second hand source ya, kita tanya dari sumber Iya. langsung. Simple aja sih jawabannya. Ya nggak simpel juga nggak apa-apa lah, kalau Pak Bus mah ngomong Ya ntar aja. kepanjangan. Enggak, tadi Udah kita- malam nih. Pas lo tiba-tiba lagi ada cameo dari personil band lo yang lain itu, kebetulan kita jadi teringat lah bahwa oh iya ini tadi seperti ada skandal-skandal di Twitter regarding statement-statement yang pernah dibuat oleh Anda maupun band Anda gitu. Ada tanggapan nggak sih tentang hal ini? Ini bagi suara tabloid banget ya, by the way. Banget, makanya kan gue Pertanyaannya. bilang, ini gue mau bertanya ala insert. Gue mau udah makanan sehari-hari kayaknya deh kayak gitu sekarang. Itu ya yang lagi rame belakangan ini itu video lama digoreng lagi lah sebenarnya, kayak itu dari akhir tahun lalu. Itu udah digoreng, cuman selalu memuai gitu, kayak panasnya Diangkat hilang lagi. sendiri. Hilang sendiri terus gitu. Pernah sekali juga waktu itu ada yang ngajak gue ngobrol langsung, Mas Aji tuh Down for Life, dia salah satu sepuh lah di di industri musik keras. Yaudah gue ngobrol biasa sama dia, terus habis itu akur dan berjalan seperti biasa. Tapi ini gue nggak tahu, ini mungkin kayak dari lingkungan orang-orang yang sama. Maksudnya bukan Mas Aji ya, cuman orang-orang pertama kali berusaha memanaskan situasi ini, dia menggunakan cara yang sama lagi, jadi motong cuplikan-cuplikan dari video tersebut, dilepas dari konteks, dikasih dan diberikan narasi dan framing seperti kesannya gue merendahkan kelompok-kelompok musik tertentu gitu. Lalu kali ini dilempar dan maksudnya masuk ke berbagai macam akun meme gitu, seperti biasa. Itu juga udah sering, cuman nggak tahu gimana akhirnya ke pick up ke Kang Eben. Kang Eben ini ibaratnya mungkin gue bisa bilang di musik metal tuh Kang Eben udah raja terakhir lah, salah satu yang paling tinggi, paling sepuh gitu, maksudnya paling senior, paling lama di industri, pencapaiannya paling banyak juga gitu. Nah, Kang Eben ini pas udah mulai kena di kuping Kang Eben ngomong ke banyak pihak mungkin, atau gimana gue nggak tahu penyebarannya gimana. Pokoknya akhirnya sepuh-sepuh ini semua ngomong, jadi berisik kan tuh, jadi berisik sekali lah intinya. Ya udah akhirnya gue udah ngomong sama Kang Eben, terus udah clear gitu, udah apa sih bahasanya? Ya udah clear, udah jelas.
akar permasalahannya di mana segala macam. Dan walaupun sebenarnya itu opini, maksudnya banyak teman-teman gue juga dan kawan-kawan juga di musik, teman-teman gue yang lumayan senior bilang yang kayak ya sebenarnya opini mah kebebasan berpendapat gitu. Lo juga nggak beropini sama sekali, yang ada hubungannya sama sara, nggak ada salahnya sama sekali gitu. Dan mungkin sebenarnya kalau dalam konteks opini dia nggak salah. Cuman pada akhirnya pas Kang Eben, gue ngobrol sama Kang Eben bilang ya maksudnya gimana pun juga banyak yang tersinggung gitu, karena terutama kalau kata Kang Eben di scene metal itu benar-benar kelompok musisi yang sangat-sangat berintis lah di hidupnya. Metal itu salah satu scene musik yang mungkin, dan ini gue akuin juga gitu, dan ini Kang Eben yang bilang mungkin kayak paling tanda kutip paling susah gitu untuk dapat pengakuan secara publik kan, karena subkulturnya kuat gitu, maksudnya musiknya juga distinktif. Terus ya udah menurut gue sih pada akhirnya terlepas dari kayak perdebatan apakah ini opininya benar atau salah gitu. Menurut gue kalau misalnya emang kayak apa yang gue omongin udah bikin orang tersinggung, ya udah kenapa nggak minta maaf aja. Toh pada akhirnya kan banyak yang kesel kan sama itu gitu. Tapi gue udah ngomong sama Kang Eben. Tapi what has this experience taught you in general gitu kan? Maksudnya lo juga sekarang istilahnya masih merintis juga kan, kayak secara umum, dan apalagi ini juga cukup sering terjadi gitu kan. Kayak apa sih yang lo pelajari dari kejadian-kejadian kayak gini yang bisa lo bawa ke depannya? Maksudnya gue ini lagi-lagi up to debate, cuman kayaknya gue hitungannya lumayan jarang kena gini-ginian. Yang lain yang ada gini-ginian yang bawa nama gue kan biasanya troll gitu kan, mostly kan. Yang emang internet troll, yang emang menggoreng hal-hal yang sebenarnya bahkan bukan topik untuk digoreng gitu loh, dalam artian yang kayak yang dibahas tuh musiknya, dijelek-jelekin musiknya gitu, personanya dijelek-jelekin. Cuman bukan statement, bukan apa. Gue keteliwai beberapa kali tuh ada gitu. Cuman maksudnya ini di mata gue kalau dibanding sama kawan-kawan gue yang lain gitu, yang sebaya atau yang lebih tua, sebenarnya banyak juga yang lain. Dan buat gue pribadi sebenarnya kalau emang lu pada akhirnya buat gue publik selalu punya power untuk nge-frame siapapun jadi salah, public figure ya pada akhirnya. Karena buat gue cukup gampang untuk kayak lu bisa membelokkan sebuah statement yang maksudnya mungkin pas udah dikasih frame tertentu nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar juga, tapi yang kayak jadi ada semacam apa sih bahasanya, jadi kayak kesana statement yang keluar itu jadi ada asosiasinya dengan kayak hal-hal tertentu yang mungkin sebenarnya maksud awalnya bukan itu kan gitu. Cuman buat gue kayak yang kali ini gitu sama Kang Eben mungkin juga karena kali ini figurnya Kang Eben juga ya, maksudnya yang salah satu yang paling senior juga gitu. Dan ya kalau gue nggak tahu sih gimana di luar, cuman kalau di musik sih kayaknya siapa sih yang nggak kenal Kang Eben dan nggak kayak apa sih bahasanya respect lah, hormat total gitu sama Kang Eben. Satu yang gue belajar dari dia ngasih tahu gue apa adalah mungkin kayak misalnya statement kayak gini kalau lu dulu gitu, ini kan sebenarnya video lama juga kan, ini bahkan interview lama yang kayak digorengnya 1,5 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, dan baru kayak meledaknya lagi tuh kayak setengah tahun kemudian gitu, jaraknya cukup lama untuk mencapai titik itu. Kayak semakin lu besar tuh lu harus semakin thoughtful dengan apapun yang lu omongin, bahkan walaupun kayak lu merasa 100% kayak bener ya gitu. Bukan berarti dalam kasus ini gue membela diri kayak gue merasa bener, nggak juga. Kalau di titik ini menurut gue kayak perihal kayak apa yang gue sampaikan menyakiti perasaan beberapa orang di kelompok musik tertentu ya itu salah juga gitu. Cuman ya menurut gue itu sih, maksud gue yang kayak makin lo gede gitu kan di publik, pendengar lo terus kayak audiens lo kan makin besar ya. Kayak opini-opini yang lo punya atau apapun yang biasanya mungkin lo omongin dengan bebas tanda kutip jadi nggak bisa sebebas itu gitu. Maksudnya pas gue ngalamin ini dan ya perjalanan gue lah sampai menuju titik ini gitu 1,5-2 tahun ke belakang, gue jadi ngerti pantesan kayak talent yang gede-gede banget teman-teman gue yang udah levelnya tuh emang household name kelas nasional, kenapa mereka kalau ngomong di media tuh kaku banget. Ternyata ya memang kayak
menurut gue itu dari awal sudah ya itu pencegahan gitu buat gue. Maksudnya pilihannya dan gue setuju gitu. Maksudnya kalau pilihannya antara kayak lu jadi sangat-sangat vanilla yang kaku banget tapi nggak pernah kena masalah dibanding kayak lu bisa yang kayak agak lebih bebas tapi selalu bisa jadi backfire kayak gini gitu ya. Gue mendingan jadi sangat-sangat yang kayak ya udah, maksudnya yang emang apapun yang lu punya, kalau emang bukan di lingkungan yang tepat ya lu nggak usah ini. Maksudnya apalagi di publik kayak gitu kan, nggak semua orang bisa ngomong langsung sama lo kalau lu punya opini kan. Dan lu cuma ngelihat opini mereka di layar doang. Jadinya kayak ya lu nggak dikasih kesempatan untuk bisa elaborate lebih lanjut gitu loh. Maksud lu tuh apa? Kayak gitu. Kan kalau tadi jadi kayak maknanya tuh jadi condense banget, jadi kayak durasi berapa menit di video kan jadinya. Jadi soundbite ya. Kalau tadi kan Uti mengatasi melihat konten-konten negatif di Twitter dengan dia juga memposting positive things aja, dan juga memblocking informasi-informasi yang udah tidak penting gitu, tidak usah dilihat gitu kan, di-mute aja. Nah kalau lo sendiri nih yang ya pasti noise-nya banyak banget kan, secara lo verified account juga gitu. Nah gimana lo caranya memanage diri lo di sosmed in terms of exposure? Kayak kan pasti lah ya kayak kebanyakan kayak expose informasi-informasi yang atau tweet-tweet yang negatif mempengaruhi lo juga, as your psyche or something gitu. How do you deal with that sih? Main Animal Crossing ya lo ya pengalihannya. Itu salah satu yang paling manjur. Kalau gue kayaknya jadi semenjak mendapatkan audiens yang cukup besar, ya makin banyak juga kan yang nyamuk tuh, maksud gue dalam konteks yang kayak emang being hateful gitu, atau ya mereka bashing for the sake of bashing aja gitu. Yang kayak gue nggak suka karena privasi pribadi gue dan orang lain nggak boleh suka dan gue harus menjatuhkan kayak IP atau nama ini gitu. Kayaknya hampir semua figur tuh punya yang kayak gitu loh. Tiap kali gue waktu itu awal-awal gue pertama kali ketemu kayak gitu ya paling gue mute. Kalau nemu gue mute gitu loh. Itu menurut gue yang paling aman. Karena gue dari awal tuh jarang banget nanggepin. Cuman kayak belum lama ini, mungkin kayak 4-3 bulan sebelum ini pernah gue coba gue tanggepin satu, dan itu pun bahkan yang provokasi dia, dan kayak emang yang ini beda kasus ya. Gue bener-bener firmly believe kayak I am in the right gitu, dan dia ngomong dengan cara yang gak enak dan salah, dan manas-manasin suasana. Gue ngomong dengan sangat sopan, gue ajak ngobrol, gue telepon kayak gitu, dan akhirnya jadi kayak ngobrol biasa, nyantai, sampai tiba-tiba dia bisa ngerespon, bisa kayak tiba-tiba suatu hari dia out of the blue kayak nyerang gue lagi di WhatsApp, terus kayak ngegoreng konten-konten gue lagi, nggak tahu kayaknya orangnya aneh gitu. Dan kayak menurut gue cari panggung aja. Jadi kayak nggak gue ladenin lagi sama sekali habis itu. Dan maksud gue kayak ya pelan-pelan kayak gitu kan, gue mute, jarang banget bener-bener gue jarang banget ngerespon gitu. Karena walaupun kayak lu kayaknya bisa puas banget ngerespon, cuma menurut gue kepuasannya tuh cuma kayak 15 menit pertama lu ngerespon doang gitu loh. Karena pada akhirnya buat gue semacam bubble di komunikasi yang lu cuma mau ngedengerin dan ngelihat hal-hal yang lu percaya doang tuh sangat akan nyata gitu. Apalagi kalau misalnya lu ngomongin opini publik ya. Jadi kayak lu mau ngomong kayak gimana, namun kalau emang dia udah gak suka ya dia gak bakal dengerin. Dan kadang-kadang di beberapa kondisi dan keadaan lu berusaha reach out sama orangnya dan ngomong dengan ikhlas dan jujur pun kayak emang kalau orangnya tai ya lu bakal kayak itikat baik lu ngerespon dan nge-reach out personal dan pribadi ke dia bakal dipakai sama dia buat nyerang lu lagi di publik gitu loh. Yang kayak gitu-gitu. Cuman tapi makin kesini menurut gue udah makin terlalu banyak kayak ada fenomena kayak akun-akun anonim yang meme pop culture kayak teksti bocah indie kayak gitu-gitu. Awalnya pas pertama kali itu akunnya ada, gue ngetawain juga fans-fans gue yang aneh dan norak gitu loh di akun itu. Cuman lama-lama mungkin karena kayak ya traction gue di media lagi gede gitu, dan banyak banget kan emang paling gampang ditemukan kan pasti kan kayak pendengar-pendengar yang norak dari kayak musik-musik yang paling lagi sering didengerin akhir-akhir ini kali ya gitu, beberapa musik. Sampai akhirnya gue sadar, gue perhatiin gitu, dan juga pengalaman gue berinteraksi dengan fans-fans yang agak over atau hiperbolik atau norak gitu. Gue mikir, nggak mungkin ini bisa kejadian di dunia nyata, ya ini fabricated gitu. Dan pas gue perhatiin ada polanya.
Jadi mungkin bahkan di saat kayak TXT bocah indinya itu akun-akun seperti ini itu cuman memberikan fasilitas untuk dilihat aja. Cuman karena dia punya fasilitas, banyak orang-orang yang sengaja bikin konten-konten gitu just for cloud aja biar masuk konten ini gitu loh. Karena gue sering banget nemu di internet orang yang emang gue tahu dia sering mention gue nge-share lagu dan suka, cuman di Twitter berubah total. Ya emang biar dapat 1.000, 3.000 retweet kayak gitu-gitu dan itu beneran ada gitu. Dan akhirnya lama-lama menurut gue karena udah terlalu banyak, ini juga the damage is done ya menurut gue dari akun-akun seperti ini udah snowballing, jadinya jadi banyak kayak tanda kutip label-label yang lu nggak pernah sebut sendiri ke diri lu, cuman dilekatkan sama masyarakat ke lu gitu loh. Bahkan lu bahkan ngomong kalimat itu pun enggak sama sekali gitu, atau kayak ya apapun yang mereka sematkan ke lu gitu. Lama-lama akhirnya yang gue lakukan adalah gue matiin notif semua media sosial gue gitu, dan gue nggak pernah buka lagi tab notif di Twitter sama sekali. Soalnya kadang-kadang di saat lu nggak mau tahu dan lu nggak pengen denger, ada aja pasti yang kayak, kalau di Twitter kan misalnya kayak lu udah nge-mute satu akun tapi ada orang quote gitu dan lu mention kan masuk lagi kan. Masuk lagi. Terus yang kayak kadang-kadang mungkin kayak teman-teman gue yang ya emang temenan tapi nggak terlalu deket dan nggak tahu keadaannya, gue nggak pengen lihat, tiba-tiba jodohin aja, lu udah lihat ini belum gitu. Dan itu menurut gue sama mengganggunya kayak lu ngelihat sendiri ya pada akhirnya. Sangat-sangat nggak sehat buat batin gue pada akhirnya. Jadi makanya mungkin kalau lu perhatiin gue udah sangat-sangat berkurang kan intensitas media sosial gue gitu loh. Karena baru banget gue kemarin kayak 2 hari lalu gue ngomong di grup internal gitu sama anak-anak terdekat lah di keluarga besar musik gue bilang kayak man, internet is not fun anymore gitu buat gue. Kayak udah jadi kayak minum baygon rasanya. Buka internet tuh udah racun banget. Akhirnya gue benar-benar ninggalin total. So, your toxic relationship ya? Kayak apa namanya? Ayo ada yang ketawa. Ada yang ketawa tuh. Ada yang senyum tuh. Gitu. Ada yang senyum pelan-pelan tuh. Coba tuh. Gua? Ya. Oke, baik. Gimana Pak Jurbat, ini udah cukup atau belum nih? Udah pegel nih mulut saya nih nanya. Iya ini udah cukup lama dan kayaknya ini udah jam tidurnya Ibu Uti ya. Nah itu terpenting. Itu tidur yang paling proper di antara kita semua ini. Jaga kulit. Kalau mata gue udah 5 watt. Ya. Sama lu juga, Bat. Jam segini juga lu udah tidur biasa lu. Iya bener lagi paling. Besok masih hari kerja, jangan lupa. Iya, mentang-mentang sekarang ada bedanya hari libur sama hari kerja ya? Sekarang masih jam kerja, Bat. Hah? Sekarang masih jam kerja. Oh, jam kerja lu? 245 atau 247 hit? Apa? Kenapa, Ti? Emang kalian masih mau lanjut taping? Enggak sih. Enggak lah. Udah sih. Udah habis pertanyaannya. Bini gue masih kerja tuh. Udah. Pertanyaannya Sahid? Ini kan ulang tahun bagi kata kan? Bagi suara kan? Bagi suara. Iya bener. Oh iya. Iya, lu nggak mau cheers, Bat. Episode 1 tuh masih kerja tuh anaknya. Iya. Yuk saya. Iya bener tuh. Nyanyi dong, Bat. Oh iya, kita nyanyi dong. Lagi sibuk. Tet. Happy birthday. Yang versi mana anjir happy birthday-nya anjir. Versi biskuat. Suaranya nggak masuk sini ya? Ada ngide nih. Ya lu kok nggak bikin sesi-sesi musik itu deh? Apa? Nggak bikin sesi-sesi musik gitu ke orang-orang? Tapi kenapa kita nggak tetap nongkrong aja? Walaupun udah kelar tapping. Oh iya boleh. Tapi ini boleh di-wrap up dulu kali ya. Boleh di-wrap up dulu. Biar at least kalau ada yang mau beristirahat bisa beristirahat duluan gitu. Jadi sekian nih bagi suara episode anniversary kali ini. Ya udah, kita signing out. Selamat kepada Said ya, sudah menangkan Rp20.000. Oh iya, Said juga selamat Rp20.000-nya ya. Alhamdulillah. Rp20.000 ini nanti akan inilah gue manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan lupa disedekahin dulu tuh. Ya, 2,5% jangan lupa. Iya. Tenang. Biar halal, biar halal. Sis, kalau mau chat bagi kata kemana, Sis? Oh iya, boleh di @line bagi kata. Caranya tinggal tambahkan teman, gunakan tanda @ ketika menambahkan @bagi kata. Gila udah template. Udah lancar. Hebat udah template lah, lancar. Jangan lupa juga follow iya. IG-nya Bagi Suara. Kita baru bikin Instagram juga @bagisuara, dan tentunya punya Bagi Kata juga @bagikatahub.
di Twitter dan di Instagram. Twitter dan Instagram. Oke, Keren. kita signing out. Kalau gitu sampai ketemu di episode bagi suara berikutnya. Bye. Bye. Woo!